duduknya masing-masing ya. Salam, silakan. Yuk boleh pilih tempat duduknya yang paling nyaman. Bagaimana teman-teman, sudah nyaman duduknya? Sudah, Ibu. Oke, kita mulai ya. Teman-teman sudah tahu nggak di sini kita mau ngapain? Belum tahu. Ada yang udah, ada yang belum ya? Ya, belum. Udah tahu kita mau ngapain hari ini? Konseling. Kelompok. Jadi kita mau konseling kelompok. Udah tahu belum konseling kelompok itu apa? Belum. Sudah tahu, ada yang udah tahu ya. Coba Ibu jelaskan ulang ya tentang konseling kelompok. Kan sebelumnya Ibu udah ngobrol sama kalian satu-satu ya. Nah Ibu aja untuk konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu apa? Konseling kelompok itu salah satu layanan yang ada dalam BK, yang mana nanti kita bakal membahas masalah-masalah pribadi yang kalian punya untuk kita selesaikan, gitu ya. Jadi kita di sini tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Ya, kita bakal diskusi, kita bakal saling sharing, kita bakal saling menguatkan satu sama lain biar selesai masalah-masalah kalian. Ya, siap? Siap. Oke, ini udah kenal ya semuanya ya? Sudah semua Ibu juga ya? Sudah, karena Ibu yang ngajak kalian ke sini. Oke, ini kita berarti nggak usah kenal lagi ya. Nah, konseling kelompok itu dia punya asas, dia punya tujuan, dia punya tata cara. Nah, Ibu jelaskan lagi ya. Jadi kalau konseling kelompok itu asasnya ada kerahasiaan, jadi harus jaga rahasia. Terus harus sukarela, jadi kalian sukarela untuk cerita masalah kalian ke teman-teman dan juga ke ibu, gitu ya. Terus terbuka, harus terbuka dengan masalahnya. Tujuannya apa? Supaya bisa kita cari tahu sebabnya apa. Terus cara menyelesaikannya seperti apa, gitu ya. Terus harus aktif, semua harus aktif. Aktif ngapain? Aktif ngomong, aktif diskusi untuk mencari penyelesaian solusi masalahnya, gitu ya teman-teman. Siap. Tata-tatanya gimana? Jadi nanti kita bakal saling cerita dulu masalahnya ya, satu-satu cerita masalahnya, terus nanti kita bakal menentukan satu masalah yang kita selesaikan. Terus aturan mainnya, jadi kita nggak sembarangan kan ya. Nah, aturan mainnya adalah nanti kalian harus yang pertama aktif, terus dengan cara yang sopan, nyampein pendapat dengan cara yang sopan, terus bicaranya gantian, harus fokus, harus jangan keganggu dengan hal-hal yang lain, gitu ya. Baik Ibu. Nah, kira-kira proses ini peran Ibu nanti bakal membimbing kalian dalam proses konseling kelompok. Tapi yang aktif harus kalian ya, kalian diskusi, kalian yang cerita, kalian yang harus mencari penyelesaian masalahnya. Terus sekarang kita sepakati waktunya ya. Kira-kira teman-teman mau berapa menit nih kita konseling kelompoknya? 60 menit, 45 menit, 45 menit ya, 1 jam pelajaran ya. Iya. Nah, sekarang Ibu mau ngajak kalian janji kerahasiaan. Jadi kan kita cerita masalah pribadi ya ini ya. Nah, jangan sampai cerita masalahnya ke orang di luar kelompok ini. Janji semuanya? Janji. Harus jaga rahasia. Siap. Oke. Prosesnya gimana nih? Kita mau mulai nih. Kenapa deg-degan? Takut, Bu. Takut kenapa, Mbak? Ya takut Bu kalau nanti gimana. Soalnya kan baru pertama kali juga. Pertama kali. Iya. Yuk. Di sini. Sekarang kita mau masuk nih. Nah, supaya lebih rileks, teman-teman mau nggak main dikit, maksudnya kayak ice breaking dikit? Mau. Ada yang punya ice breaking nggak yang seru gitu apa gitu? Mbak Isti. Mbak Isti kayaknya punya banyak ide ya ini Mbak Isti ya. Baik. Mau mimpin ice breaking nggak Mbak Isti? Boleh. Boleh, yuk silakan Mbak Isti. Oke. Nanti teman-teman kalau aku punya satu, nanti kalian punya 1 kali.
Nah, kalau kamu bilang 2, nanti kalian 2 kali. Ya. Nah, 3 kali nanti. Oke, terus Kalau 4, kalau 5, seperti itu. Oke. Oke. Nah, kita coba ya. Oke, tambah 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Coba 5, 3. Asa lebih lebih nyaman ini. Sudah. Siap ya untuk masuk ke tahap selanjutnya ya. Siap. Nah, sebelum kita membahas penyelesaian masalahnya, Ibu mau dengar masalah kalian masing-masing. Nanti teman-teman bisa cerita masalahnya satu persatu supaya teman-teman juga tahu masalahnya apa, terus harus bersikap seperti apa, seperti itu ya. Kita mau lanjut ke tahap selanjutnya ya. Sebelumnya Ibu mau minta teman-teman untuk cerita masalahnya masing-masing ya. Betul. Ya. Kita mulai dari sebelah kanan Ibu ya. Mbak Isti bisa nggak tolong diceritakan nggak masalahnya ke teman-teman? Kalau saya Ibu, untuk masalahnya itu karena saya terlalu banyak mengikuti ekstrakurikuler di sekolah, jadinya kurang bisa membagi waktu untuk belajar seperti itu. Jadi susah. Jadi karena ekskul, jadi bingung cara bagi waktu belajar ya? Ya. Oh, iya. Lanjut ya Mbak Solihah. Masalahnya apa ya? Kalau dari saya tuh malas belajar karena di rumah itu sering dibandingin sama kakak saya. Karena kakak saya tuh sering belajar kayak kutu buku gitu, sedangkan saya itu sering main, jadi kayak selalu dibandingin gitu. Tapi walaupun saya sering dibandingin, tapi orang tua tetap masih peduli, masih perhatian sama saya gitu. Jadi karena dibanding-bandingkan Iya, jadi malas. ya. Oh, jadi nggak enak ya rasanya ya dibanding-bandingin ya. Kalau yang sebelahnya Mbak Nabila coba ceritakan masalahnya. Saya malas belajar itu karena nggak paham Ibu soal pelajaran, jadi saya nggak mau aja belajar gitu. Jadi merasa nggak mau belajar karena nggak paham-paham. Iya. Berarti di kelas apa ya? Susah memahami pelajaran ya? Iya betul. Seperti itu. Lanjutnya Mas Raffi, masalahnya apa nih kira-kira Mas Raffi? Kalau saya tuh males masuk kelas Bu, karena saya tidak suka sama guru mapel. Oh, nggak suka sama guru mapel? Iya. Mapel paling nggak suka itu apa? Matematika Bu. Matematika? Iya. Oh, susah ya matematika ya? Hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Kamu masuk hitung-hitungan? Tidak suka. Oh iya. Sekarang ke Mas Rifki coba. Aku sebenarnya udah belajar Bu, tapi dalam waktu belajar saya itu tidak ada apa ya namanya reward dari orang tua, dan orang tua saya itu pergi merantau juga, dan ya udah saya malas juga untuk belajar seperti itu Bu. Jadi kurang awasan dari orang tua, kamu ngerasa kesepian gitu ya Mas? Iya Bu. Berat banget ya mesti ya? Iya. Lanjut sekarang ke Mbak Nova nih, Mbak Nova. Boleh ceritakan masalahnya? Kalau saya itu nggak mau belajar Bu, karena saya suka scroll TikTok gitu. Suka scroll TikTok sampai lupa waktu gitu ya? Iya. Kamu kalau malam kerja berapa? Jam 2 Bu. Jam 2? Iya. Nggak ngantuk ke sekolah? Enggak Bu, ya karena saya suka scroll TikTok Bu, nggak mau belajar. Oh, jadi susah ya buat mulai belajar ya? Bu. Gitu. Lanjut Mbak Ririn nih, Mbak Ririn. Masalahnya apa nih kira-kira Mbak Ririn? Kalau masalah saya itu Bu, saya kalau di kelas itu sering ke distraksi gitu loh. Kadang sama temen diajak ngobrol nggak selesai-selesai gitu. Jadi mau fokus bentar udah diajak ngobrol lagi gitu. Jadi nggak konsen kalau di Iya, kelas ya? benar. Jadi sulit memahami pelajaran juga nanti? Iya, betul. Oh gitu. Sekarang ke Mbak Sela nih. Mbak Sela kira-kira yang digalaukan akhir ini apa ya? Saya nggak galau sih Bu, tapi akhir-akhir ini saya tuh sering pulang malam.
dan itu dicariin orang tua saya. Kadang pun saya nggak masuk ke kelas juga buat mengikuti pelajaran juga, saya jarang gitu loh Bu. Oh, kira-kira kenapa ya sering pulang malam? Saya main Oh, main suka ke rumah teman gitu. Oh, suka main. Iya. Tapi masih ada orang tua kan di rumah? Masih, makanya saya dicariin. Oh, nggak takut dimarahin gitu? Enggak. Orang tua saya nggak pernah marah kok. Jadi orang tua biarin gitu ya, main gitu Ya, tapi dicariin juga. Gitu. Sekarang ke Mas Abid nih. Mas Abid kira-kira masalahnya apa nih Mas Abid? Sering sakit, jadi jarang ikut pelajaran, jarang masuk kelas juga. Karena sakit jarang ikut kelas. Berarti ketinggalan pelajaran ya? Iya Bu. Gitu. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah bersedia, sudah terbuka untuk cerita masalahnya ya. Nah, setelah ini kita bakal menentukan kira-kira masalah siapa yang bakal dibahas, kemudian kita cari penyelesaiannya. Itu ya. Baik Bu. Nah, kalau dari Ibu, kayaknya Mas Rifki ya. Masalahnya kayaknya berat ya Mas Rifki ya. Kok saya Bu? Nggak apa-apa, kan kamu terlihat paling murah hari ini, jadi kayaknya harus dari kamu dulu deh. Setuju Bu. Setuju ya, Mas setuju ya. Yang lain? Setuju. Setuju? Ya. Jadi Mas Rifki dulu bersedia untuk menceritakan lebih lanjut masalahnya. Tapi sih tanya dulu Bu, ini kalau saya menceritakan masalah pribadi saya ada rahasia nggak ya Bu di antara kita semua? Iya, mestinya rahasia dong. Udah janji kan tadi kan teman-teman? Sudah. Teman-teman janji ya, nggak bakal cerita masalah ini keluar di luar kelompok ini ya. Iya Bu. Jadi Mas Rifki, jadi Mas Rifki bisa tenang cerita masalahnya ke teman-teman di sini. Iya Bu, nggak apa-apa. Berarti siap ya? Ya Cerita siap. masalahnya ya. Ya, Mas Rifki sudah siap ya cerita masalahnya ya? insya Allah sudah Bu. Sudah, silakan sih boleh diceritakan masalahnya. Jadi gini Bu, masalah saya itu sebenarnya kan orang tua saya itu merantau di Jakarta, terus saya itu dititipin di nenek saya. Nah, saya tuh sebenarnya udah bukannya saya sombong ya Bu, saya di kelas tuh sebenarnya udah pintar menurut saya pribadi, soalnya kan saya juga juara 1 juga di kelas. Nah, tetapi setiap saya memiliki apa ya, kayak pinteran saya saat di kelas maupun belajar saya saat di rumah, nah itu kayak orang tua saya itu merasa kayak biasa saja. Akan tetapi orang tua saya itu menuntut saya agar saya itu udah kayak pintar gitu loh, tapi dia nggak tahu saya sampai saat ini tuh mereka itu nggak tahu gitu. Jadi saya tuh merasa capek, males, dan orang tua saya juga saya pernah Bu, ini sekedar cerita aja buat teman-teman juga, saya pernah sampai males di belajar, terus saya itu nilai saya jelek, anjlok. Nah, saya pernah orang tua saya pulang ke rumah terus saya digambar Bu. Jadi itu, jadi saya sekarang udah males-malesan gitu tuh kayak percuma gitu loh Bu. Saya belajar, saya memiliki potensi di dalam kelas, saya juara maupun saya apapun itu kayak nggak dihargai gitu. Jadi mereka itu sibuk dengan kesibukan kerjaan mereka sampai lupa dengan saya. Jadi saya udah males belajar dan males di kelas. Jadi nilai saya juga anjlok seperti itu Bu. Jadi sebenarnya Mas Rifki itu kecewa sama orang tua ya? Iya Bu. Sudah berusaha, sudah berprestasi, tapi nggak pernah dihargai. Iya. Berat juga ya Mas Rifki ternyata masalahnya. Iya seperti itu Bu. Mesti kan kayak sakit banget ya karena Nah, setelah mendengar cerita dari Mas Rifki dari teman-teman, ada yang mau menanggapi nggak? Saya Bu. Silakan mendengar, boleh menanggapi Mas Rifki. Baik Mas Rifki, saya mau bertanya, itu berarti orang tuanya suka main tangan ya kalau pulang atau gimana dari orang tuanya Mas? Jadi izin menjawab, orang tua saya itu main tangan ketika saya itu tidak mendapatkan nilai yang bagus.
Jadi kayak potensi saya itu hilang gitu loh saat nggak suka belajar, jadi malas belajar. Terus kan saya tidak memiliki nilai yang bagus saat di kelas itu. Terus waktu orang tua saya pulang, saya dimarahin dan yaitu dimainin tangannya orang tua itu sampai ya seperti itu lah. Jadi sampai main tangan ya. Iya. Pasti sakit banget ya Mas. Iya. Yang lain ada yang mau dengerin lagi cerita Mas Rifki tadi? Saya dulu. Silakan Mbak Titi. Untuk Mas Rifki, saya izin tanya ya, kira-kira orang tuanya sudah berapa lama merantau di luar kota? Jadi orang tua saya itu merantau di luar kota itu udah, saya waktu SMP itu berapa tahun ya? Sekarang udah SMA kelas 3, SMP kelas 2, iya kelas 2 sampai sekarang. Dan kemarin pulang itu waktu lebaran itu pulang dapat telepon dari guru saya, katanya saya tidak ada potensi lagi gitu di kelas di sekolah. Mereka pulang ke Jawa. Jadi guru juga sebenarnya orang tua ya berarti ya mengabarkan kondisi Mas Rifki yang katanya nih turun gitu ya. Karena itu Mas Rifki kayak dimarahin gitu. Iya. Ada lagi yang mau mengenali Mas Rifki? Nah, jadi kan kita sudah menentukan ya, tadi masalah siapa yang mau dibahas seperti itu kan. Nah, teknik yang mau kita pakai itu namanya strength bombardment. Apa itu strength bombardment? Jadi kita nanti bakal menggali potensi dari orang yang tadi dibahas masalahnya ya. Jadi teman-teman bisa motivasi dia, bisa nggali potensi dia, bisa melihat kekuatan dia di mana sih sebenarnya supaya dia nggak terpuruk lagi di masalahnya. Seperti itu ya. Oke, teman-teman siap ya? Siap. Oke ya, kita lanjut ya. Dari teman-teman ada yang mau menanggapi lagi dari cerita Mas Rifki tadi? Saya. Oke, silakan Mas Akil. Ya, untuk Mas Rifki, untuk kedepannya bagaimana dari Mas Rifki tadi? Jadi sebenarnya saya itu udah ada niatan untuk memperbaiki setiap potensi saya yang hilang, dan saya akan kembali lagi untuk belajar saat ada waktu luang. Kemudian saya akan kejar lagi impian saya mungkin, tapi saya masih bingung juga seperti itu untuk rencana kedepannya. Untuk niatan sebenarnya udah ada untuk memperbaiki hal yang mungkin terpuruk di dalam akhir-akhir ini seperti itu. Semoga berhasil. Saya Bu, Silakan Mas Sobat. sebenarnya rencananya Mas Rifki itu sudah baik, sudah benar ya. Dan saya itu percaya kalau Mas Rifki itu dapat berubah untuk kedepannya lebih baik. Ada temen yang mendukung ya Mas Rifki ya. Terima kasih ya. Ada yang mau ngasih penguatan lagi nggak ke Mas Rifki? Kan Mas kelas ini ya. Nah, coba kan tahu Mas Rifki baru di kelas kan. Coba kasih penguatan lagi ke Mas Rifki. Ada yang mau? Saya dulu. Oh, silakan Mbak. Kalau saya lihat itu Mas Rifki itu di kelas itu dia sangat peduli Bu. Karena saya lihat itu dia sering mengajari teman-temannya harus belajar gitu kan. Ada yang susah buat belajarnya, terus dia itu sabar banget buat ngajarinnya. Dia itu bisa ngajarin pelan-pelan gitu. Jadi teman-temannya pada suka karena dia bisa ngajari dengan baik Bu. Oh, jadi ternyata selain Mas Rifki berprestasi, tapi juga suka ngajar temennya ya, suka ngajar ke teman-temannya. Itu bagus Mas Rifki, potensi kamu itu. Terima kasih. Ada lagi yang lain yang mau? Oh ya, silakan. Ya Bu, saya kan temannya Mas Rifki juga. Saya tuh tahu potensinya dia tuh nggak hanya di akademik aja sebenarnya. Kan ekspektasinya orang tua kan di akademiknya. Ternyata potensinya tuh bisa di non akademik. Dia juga berprestasi dalam bidang olahraga juga gitu. Itu nanti bisa menjadi nilai tambahan untuk potensinya Mas Rifki sendiri. Jadi ternyata ada banyak potensinya ya. Iya. Nggak cuma belajar aja ya ternyata.
Silakan. Saya itu teman kecilnya Mas Rifki. Kalau di rumah itu dia rajin dan bagus, tidak nakal lah di lingkungan desa ini. Jadi selain akademi potensi juga Mas Rifki sebenarnya rajin juga ya di rumah ya. Saya Bu, Silakan Mbak. jadi banyaknya tadi yang sudah disebutkan teman-teman, tadi kan Mas Rizky kan sudah dijelaskan untuk potensinya itu sudah banyak juga. Nah, dari Mas Rizky sendiri itu mau mengikuti ekspektasi orang tua atau mengikuti keinginan diri sendiri atau menjadi diri sendiri gitu kan? Kalau dari saya itu sebenarnya ingin menjadi diri saya sendiri, tapi juga ya seperti itu menurut saya bagaimana lagi. Yang penting menurut saya kayak ya saya kejar lagi untuk potensi saya yang menurun, mungkin seperti itu, menjadi diri sendiri yang lebih baik lagi. Jadi Mas Rifki kan sudah ada niat untuk itu ya. Jadi kan yang namanya ekspektasi kan nggak semua bisa dipenuhi ya. Jadi yang penting fokus untuk menjadi diri sendiri gitu ya Mas Rifki ya. Nah sekarang rencana kedepannya Mas Rifki kira-kira apa untuk memperbaiki semua ini? Kalau dari rencana saya itu yang pertama saya akan tidak lagi pemalas-malasan saat di kelas, dan juga saya akan tidak malas-malasan juga saat di rumah. Saya akan belajar seperti biasa, seperti dulu, seperti saya waktu rajin saat di rumah, dan saya akan memperbaiki ini semua. Intinya saya akan manajemen waktu lagi, saya tidak akan membuang waktu lagi untuk main game maupun bermain di lingkungan masyarakat. Saya akan mengurangi itu semua untuk mengejar potensi saya yang hilang. Seperti itu. Jadi udah sadar ya sama potensinya dan udah punya rencana nih Mas Rifki berarti. Iya Bu, tapi dari rencana saya itu saya masih bingung dan belum percaya diri akan berhasil atau tidaknya untuk rencana saya selanjutnya. Saya dulu izin menanggapi ya. Kalau dari saya mungkin itu sudah bisa kamu bakal berhasil untuk mencapai potensi-potensimu, untuk mencapai diri yang lebih baik, karena kamu sendiri sudah sadar dengan potensimu dari dulunya yang jadi juara kelas, dan kamu juga memiliki potensi di bidang akademik. Jadi insya Allah kamu bisa meraih hal itu lagi. Nah itu bisa kamu mulai sedikit demi sedikit. Dan untuk orang tua, mungkin orang tua juga bisa melihat, oh kamu sudah berproses sejauh ini, mungkin orang tua juga bisa menerima gitu. Gitu ya dari Mbak Lilin ya. Siap Bu. Silakan Mas. Saya dan teman-teman itu siap membantu Rizky untuk berkembang lebih baik. Oh, teman-teman udah mendukung Mas Rifki nih. Nah, tinggal Mas Rifkinya mau atau enggak ini, mau berubah atau enggak. Siap nggak Mas Rifki? Insya Allah siap Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk merubah diri saya yang seperti dulu lagi, untuk mengejar potensi saya, karena saya sudah berpikir waktunya saya untuk mengejar masa depan lagi, tidak memperdulikan ekspektasi orang tua seperti itu, karena saya sudah memiliki potensi yang mungkin dari teman-teman sudah paham mengenai potensi saya. Saat di kelas saya tidak akan menjatuhkan potensi itu lagi. Oke, itu sikap yang bagus ya Mas Rifki ya. Nah, gimana perasaannya Mas Rifki nih setelah dimotivasi sama teman-teman, setelah dikasih pengaruh dari teman-teman, gimana perasaannya Mas Rifki sekarang? Perasaan saya udah kayak lega Bu. Saya memiliki kayak sebenarnya udah apa ya, di rumah saya tidak memiliki teman untuk bercerita, dan disinilah saya merasakan untuk kelegaan saya untuk bercerita masalah saya yang seperti itu. Jadi saya terima kasih kepada teman-teman yang mau mendengarkan dan mau memotivasi saya agar dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Oke, alhamdulillah ya, dan bertemu sama teman-teman yang baik ya sekarang ya. Selanjutnya, Ibu mau nanya nih, kira-kira pemahaman baru apa sih yang teman-teman dapat dari pertemuan hari ini? Saya Bu, Oh, silakan. dari apa yang
disampaikan teman-teman dan permasalahan Mas Rifki, saya bisa mengambil kesimpulan dan memahami baru bahwasanya hidup itu tidak harus selalu memenuhi ekspektasi orang lain, bahkan itu orang tua kita sendiri, karena masa depan itu yang menjalankan diri sendiri. Jadi fokus sama diri sendiri aja, potensi apa yang ada sama kita tuh dikembangkan sebaik dan sebijak mungkin biar menjadi hal baik pada diri sendiri gitu. Itu bagus banget tuh Mbak Sela. Jadi harus fokus sama potensi diri ya, nggak duduk sama ekspektasi orang lain. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Ya Bu, Oke, silakan Pak Isti. tadi yang bisa saya ambil itu jadilah diri kamu sendiri, cintailah diri kamu sendiri, jangan terfokus sama apa keinginan orang lain dan jangan semua mengikuti dan mau dengan omongan orang lain. Oh, jadi jangan peduli sama omongan orang lain gitu ya, fokus sama diri sendiri untuk jadi lebih Baik. Oke, itu bagus banget dari Pak Isti ya. Nah, dari Mas Rifki nih, kira-kira pemahaman baru apa yang bisa didapat dari diskusi kita hari ini? Pengalaman baru yang dapat saya ambil dari konseling kelompok ini ya Bu. Jadi menurut saya itu saya menjadi lega dan saya menjadi tahu bahwasanya saya itu memiliki potensi, karena dari motivasi teman-teman semua itu membuat saya sadar bahwasanya saya tidak perlu memperdulikan perkataan orang tua saya, tidak perlu memperdulikan kayak ekspektasi orang tua saya. Yang terpenting saya menjadi diri saya sendiri, menjadi lebih baik lagi, membuktikan bahwasanya saya itu bisa mendapatkan keinginan orang tua saya di jalan saya sendiri, seperti itu. Oke, bagus. Mas Rifki juga udah tahu ya mau apa di sini ya? Ya. Sudah. Nah, jadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah harus fokus sama diri sendiri untuk mengembangkan potensinya. Nggak perlu khawatir omongan orang lain, seperti itu ya teman-teman semua ya. Ya. Oke, ini sudah masuk akhir ya teman-teman ya, karena sudah mau habis waktunya ini. Terima kasih banyak udah mau bergabung di konseling kelompok hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan pengalaman dari yang sudah kita bahas tadi ya, seperti itu. Nah, kemudian kita bahas tindak lanjut ya. Ini kan baru satu orang yang dibahas masalahnya kan, masih banyak yang belum dibahas masalahnya. Nah, jadi kita bakal mengadakan lagi di minggu depan konseling kelompok lagi ya. Di waktu yang sama? Bisa. Berarti minggu depan di waktu yang sama. Oke, terima kasih banyak. Sebelum kita benar-benar akhiri, Ibu punya Google Form buat kalian, jadi nanti bisa diisi ya. Nanti bisa mengisi form yang Ibu kirim, seperti itu. Oke. Sudah lega ini perasaan teman-teman? Sudah lega ya. Yang lain nanti bisa bergantian cerita masalahnya di pertemuan selanjutnya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Ibu akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke teman-teman, beri ya. Bisa kembali mendengar cerita yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.